Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-35, 36 dan 37 dari surah Hud, yaitu yang masih lagi menerangkan tentang Nabi Nuh alaihi salam. Jadi kisah Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Nuh yaitu Nabi yang dikirim, yang diutus oleh Allah setelah Nabi Adam alaihissalam. Jadi jauh sebelum Nabi Muhammad. Nah, kisahnya diceritakan kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk diambil pelajaran. Dan banyak pelajaran yang berharga dari kisah Nabi Nuh alaihissalam. Dan sudah kita terangkan sebelum ini tentang Nabi Nuh alaihi salam yang diutus kepada kaumnya yang menyembah berhala. Nabi Muhammad juga begitu, yaitu diutus kepada bangsa Arab pada masa itu yang menyembah berhala, yaitu menyekutukan Allah dengan berhala. Menyembah Allah tetapi dalam waktu yang sama juga menyembah selain Allah. Nah, Nabi Nuh alaihi salam mendakwahi kaumnya, menyampaikan kebenaran kepada kaumnya, yaitu alla ta'budu illallah, jangan kamu ibadati kecuali Allah saja. Nah, ini kita jumpai di ayat yang ke-26 sebelum ini. Nabi Nuh menyampaikan kebenaran itu supaya kaumnya nanti tidak disiksa. Nah, apabila tetap melakukan kezaliman, yaitu menyekutukan Allah, karena perbuatan menyekutukan Allah itu adalah kezaliman yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim, kezaliman, kejahatan yang paling besar. Apabila melakukan kejahatan atau kezaliman yang besar, maka nanti akan mendapatkan siksa yang besar. Nah, Nabi Nuh tidak ingin kaumnya itu disiksa, maka Nabi Nuh bersungguh-sungguh di dalam menyampaikan kebenaran kepada kaumnya supaya kaumnya mau menerima kebenaran. Siang dan malam Nabi Nuh menyeru kaumnya. Namun Nabi Nuh alaihi salam meskipun bersungguh-sungguh menyampaikan kebenaran kepada kaumnya, kaumnya tak mau menerima kebenaran tersebut. Sudah kita terangkan sebelum ini, karena kaum Nabi Nuh
dengan keangkuhan, dengan kesombongan bahwasanya mereka lebih kaya dari Nabi Nuh alaihissalam, keturunan bangsawan, mereka memiliki kelebihan, maka mereka tak mau menerima kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Mereka menganggap Nabi Nuh sama seperti mereka, sama-sama manusia. Kemudian mereka menjadi terhina kalau mengikuti Nabi Nuh. Apa sebab? Sebab yang bersama dengan Nabi Nuh adalah orang-orang yang hina, orang-orang miskin. Maka kalau ikut Nabi Nuh pula, maka nanti mereka menjadi jatuh kedudukan. Maka mereka tak mau. Kemudian mereka tidak melihat Nabi Nuh bisa memberikan apa-apa kepada mereka. Maka mereka tidak mau menerima kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Nuh disebabkan karena keangkuhan yang ada pada diri mereka. Tapi Nabi Nuh alaihissalam, setiap apa alasan yang dimiliki oleh kaum, Nabi Nuh memberikan penjelasan bahwasanya alasan mereka itu tidak benar. Yaitu kalau alasan sama-sama manusia itu tidak bisa diterima. Apa sebab? Sebab yang menetapkan Rasul itu adalah Allah. Jadi apabila Allah memilih dari kalangan hambanya untuk menjadi Rasul, meskipun dari kalangan orang-orang biasa, tetapi apabila Allah telah menetapkan Rasul, Allah lebih tahu siapa yang dipilih untuk menjadi Rasul, maka manusia tak punya pilihan, terima Rasul yang diutus itu. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih tahu siapa yang dipilih untuk menjadi Rasul. Umpamanya Nabi Muhammad dipilih oleh Allah menjadi Rasul dari garis keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Nah, Bani Israel, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka diberitahu melalui kitab Taurat dan Injil bahwasanya akan diutus Rasul yang terakhir. Nah, maka mereka menanti-nanti, mereka berharap Rasul yang diutus itu dari kalangan Bani Israel, tetapi rupanya tidak, dari kalangan Bani Ismail, karena memang Allah yang memilih Rasul itu. Nah, jadi tidak seperti pemimpin pada hari ini di negara-negara dengan sistem pemilihan umum yang memilih itu manusia, maka jadilah pemimpin itu. Tetapi Rasul bukan dipilih oleh manusia, Rasul dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Nuh menyampaikan, aku ini Rasul dipilih oleh Allah. Kemudian aku menyampaikan seperti apa yang kuterima dari Allah Subhanahu wa ta'ala, apa adanya. Maka apabila kamu mau menerima kebenaran yang kusampaikan, maka keberuntungan kembali kepada dirimu sendiri, kebaikan kembali kepada dirimu sendiri, keselamatan kembali kepada dirimu sendiri. Kalau tidak, kamu sendiri juga yang akan menanggung akibatnya, karena hidup di dunia ini adalah sebagai ujian. Ujian maknanya diberi kuasa memilih. Memilih untuk beriman, berhasil dalam ujian. Memilih untuk tidak beriman, yaitu memilih kekufuran, gagal dalam ujian. Jadi ujian hidup ini beriman atau tak beriman. Nah, diberi kuasa memilih pada manusia, dan Rasul itu menyampaikan, ini yang benar ikuti, beriman. Ini yang salah, yang sesat, jangan ikuti. Nah, jadi tugas Rasul adalah menyampaikan kebenaran. Kemudian jelaslah yang benar itu benar, dan yang salah itu salah, yang sesat itu sesat. Maka orang-orang yang memilih kesesatan, maka tidaklah yang mereka persalahkan, semestinya mereka mempersalahkan diri mereka sendiri. Jadi jangan salahkan Allah Ta'ala, dan jangan salahkan Rasul yang diutus, karena yang salah itu sebenarnya adalah mereka, karena kebenaran sudah disampaikan kepada mereka, maka tidak ada alasan bagi mereka untuk menyalahkan Allah
atau menyalahkan Rasul yang diutus. Maka mereka mesti menyalahkan diri mereka sendiri. Nabi Nuh alaihissalam sebelum ini menyampaikan dengan jelas bahwasanya Nabi Nuh menjalankan tugas, tidak meminta upah dari mereka. Andaikan Nabi Nuh meminta upah, Nabi Nuh meminta upah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengharapkan pahala dari sisi Allah. Karena hidup kita ini sebenarnya kan mengumpulkan pahala. Karena pahala itu nanti akan dihargai dengan balasan kebaikan dari Allah di hari pembalasan. Karena hidup yang sebenarnya hidup bukan hidup yang di dunia ini. Hidup di dunia ini adalah untuk beramal. Hidup yang sebenarnya hidup adalah di hari akhirat, hari pembalasan. Maka banyak amal di dunia ini, banyak pahala, maka banyaklah balasan yang akan diterima. Alangkah ruginya kalau beramal sedikit, maka nanti balasannya pun sedikit. Dan alangkah celakanya kalau tidak ada beramal ketika di dunia ini, maka siksalah yang akan diterima di hari pembalasan nanti. Jadi Nabi Nuh menyampaikan satu persatu, penjelasan demi penjelasan kepada kaumnya, dan akhirnya kaum itu merasa bosan dengan penyampaian Nabi Nuh. Ini pengajian kita yang lalu, yaitu sudah 950 tahun Nabi Nuh menyampaikan dakwah kepada kaumnya. Akhirnya apa kata kaum Nabi Nuh? Wahai Nuh, kamu sudah membantah kami dan sudah banyak membantah kami. Sudah beratus-ratus tahun kamu membantah kami, sudah cukup sampai di sini kamu membantah kami. Setiap kali kami memberikan alasan, kamu bantah. Setiap kami memberi alasan, kamu balas dengan alasan pula. Sudah sampai di sini sajalah kita berbantah. Kalau memang yang kamu benar wahai Nuh, seperti yang engkau ancamkan kepada kami, kalau memang ya kami ini tetap dalam pendirian kami, yaitu dalam kekufuran, kami akan disiksa, maka datangkanlah siksaan itu kepada kami. Oh, nampaknya sudah tertutup hati mereka untuk menerima kebenaran. Nabi Nuh mengatakan, sudah, kalau memang Allah sudah menetapkan kesesatan ke atasmu, maka kamu sesat. Dan kamu tidak akan mungkin beriman kalau memang Allah menghendaki kesesatan ke atasmu. Kamu sendiri yang memilih kesesatan, dan kamu tidak mau menerima kebenaran, padahal kebenaran sudah disampaikan kepadamu, bermakna itu sudah menjadi kehendak Allah, bahwasanya kamu ini adalah memang orang-orang yang sesat. Maka kalaupun aku memberi nasihat kepadamu, nasihatku tak akan berguna. Ini dalam pembahasan ayat sebelum ini. Maka kalau begitu, tak ada lagi yang bisa aku sampaikan, melainkan kita semua ini akan dikembalikan kepada Allah nanti di hari akhirat. Huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Kamu akan dikembalikan kepada Allah, dan nanti ketika dikembalikan kepada Allah di hari akhirat, maka kamu akan menanggung akibat dari apa yang kamu pilih ketika di dunia ini. Kamu pilih kesesatan ketika di dunia ini, maka kamu tanggunglah siksaan di hari pembalasan. Nah, sampai di situ pengajian kita pada pertemuan yang lalu. Maka Allah melanjutkan kisah Nabi Nuh alaihi salam, yaitu kisah berikutnya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Nabi Nuh alaihi salam apabila menyampaikan kebenaran, dan kebenaran itu disebut oleh Nabi Nuh sebagai nasihat, yaitu mengharapkan supaya kaum yang dinasihati itu mendapat kebaikan, tetapi kaum tersebut tak mau menerima. Ya sudah, Nabi Nuh mengatakan, ya sudah kalau begitu. Tetapi kaum Nabi Nuh malah menuduh Nabi Nuh.
Nabi Nuh memberikan nasihat, tetapi mereka mengatakan, wahai Nuh, sebenarnya kamu ini buat memberikan kebaikan saja kepada kami, bukan nasihat yang kamu berikan kepada kami. Padahal Nabi Nuh betul-betul menyampaikan nasihat, tetapi mereka menuduh Nabi Nuh mengada-adakan sesuatu, mengada-adakan, membuat-buat sesuatu untuk disampaikan kepada mereka. Maka mereka telah menuduh Nabi Nuh berdusta, berbohong. Maka kata Nabi Nuh, ya sudah, kalau memang ya saya berdusta, padahal Nabi Nuh bukan berdusta, akulah yang akan menanggung akibatnya. Tapi Nabi Nuh bukanlah berdusta. Tapi kalau kamu yang berdusta, maka kamu yang tanggung akibatnya, dan aku bukanlah yang akan menanggung akibatnya, karena siapa yang berdusta yang menanggung akibatnya sendiri. Kemudian Allah memberitahukan kepada Nabi Nuh alaihi salam di ayat yang akan kita pelajari dalam pertemuan ini. Allah memberitahu Nabi Nuh, wahai Nuh, setelah ini tak akan ada lagi dari kaummu yang beriman. Setelah ini tak ada lagi satu pun kaummu yang akan beriman. Jadi yang beriman sekarang inilah yang akan terus beriman, dan yang sekarang masih kafir tidak akan beriman selama-lamanya. Bermakna dengan pemberitahuan Allah itu berakhirlah sudah, yaitu mana yang beriman bersama dengan Nabi Nuh, mana yang tetap di dalam kekufuran dan terus di dalam kekufuran. Karena sudah seperti itu pemberitahuan dari Allah, maka berarti apa yang akan ditunggu selepas itu? Tak ada yang ditunggu kecuali siksaan untuk membinasakan orang-orang yang kafir itu. Maka Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal, karena nanti akan didatangkan banjir besar. Kemudian yang beriman bersama dengan Nabi Nuh di dalam kapal besar bahtera, kemudian yang tidak mau beriman, yang tetap dalam kekufuran, berada di luar kapal dan akan tenggelam dalam banjir besar. Jadi apabila berlaku siksaan itu, maka yang selamat hanyalah yang di dalam kapal saja, yang beriman saja. Kemudian berlayarlah kapal Nabi Nuh beberapa hari. Nanti ini akan diterangkan dalam kisah berikutnya, di ayat yang berikutnya. Kemudian apabila turun kembali ke bumi, maka ketika itu manusia yang ada hanyalah yang beriman saja. Yang kafir mana? Yang kafir sudah tenggelam semuanya. Jadi pernah satu ketika dahulu di muka bumi ini manusia hanya yang beriman saja, satu pun tak ada yang kafir. Kemana perginya orang-orang kafir? Dibinasakan dalam banjir besar, yaitu pada masa Nabi Nuh. Tapi berlalu pula masa berikutnya, muncul lagi orang-orang kafir ini. Kemudian diutus pula Rasul, kemudian dibinasakan pula satu kaum, tinggal yang beriman saja lagi. Berlalu pula waktu, muncul pula orang-orang kafir lagi. Inilah dia hidup ini. Jadi hidup ini, inilah dia, yaitu ada yang beriman dan ada yang kafir. Karena hidup ini sebagai ujian, yaitu ujian, ada yang berhasil dalam ujian, ada yang gagal. Yang berhasil adalah yang memilih keimanan, dan yang gagal adalah yang memilih kekufuran. 3 ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini adalah lebih khusus menerangkan tentang Nabi Nuh alaihissalam yang diperintahkan oleh Allah untuk membuat kapal karena akan berlaku siksaan untuk membinasakan orang-orang kafir. Setelah Allah memberitahu kepada Nabi Nuh bahwasanya tidak akan ada lagi yang beriman. Berarti Allah yang Maha Tahu
memberitahukan kepada Nabi Nuh alaihissalam, karena tidak ada lagi yang beriman, maka Nabi Nuh pun berdoa. Apa doa Nabi Nuh? Dan doa Nabi itu dikabulkan oleh Allah. Doa Nabi Nuh itu yaitu, ya Allah, jangan engkau tinggalkan satu orang kafir pun tersisa di muka bumi. Itu doa Nabi Nuh. Andaikan engkau sisakan satu saja orang kafir itu, nanti yang satu itu menyesatkan hamba-hambamu yang lainnya. Yudillu ibadah. Dan kalau yang satu itu perempuan, engkau sisakan satu perempuan, nanti dia melahirkan anak-anaknya itu pun sama seperti emaknya. Maka habiskan semua ya Allah. Jangan sisakan satu pun dari mereka orang-orang kafir itu. Mengapa Nabi Nuh berdoa seperti itu? Karena Allah telah memberitahu Nabi Nuh bahwasanya semua orang kafir akan dibinasakan. Maka sesuai seperti yang diberitahukan, seperti itu pula Nabi Nuh berdoa kepada Allah. Kalau kita kira-kira ada diberitahu bahwasanya tidak akan ada lagi yang beriman dari kalangan orang-orang kafir? Nah, kalau memang ada diberitahu, boleh kita berdoa sekarang ini. Ya Allah, habiskan semua orang-orang kafir ini. Tapi masih banyak kita dengar ada orang-orang kafir yang lembut hati mereka, terbuka hati mereka, kemudian mereka beriman kepada Allah, memeluk Islam. Maka kita berdoa, ya Allah, orang-orang yang belum mendapat hidayah, berikan hidayah kepada mereka sehingga mereka beriman sebelum kematian tiba ke atas mereka. Baik, kita mulai pembahasan, yaitu dari ayat yang ke-35, kemudian 36 dan 37. Kita letakkan judul pengajian yaitu perintah Allah kepada Nabi Nuh supaya membuat bahtera. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am yaquluna iftara qul in iftaraituhu fa alayya ijrami wa ana bari'um mimma tujrimun wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman fala tabta'is bima kanu yaf'alun wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun. Allah berfirman, am yaquluna iftara, am malahan atau bahkan yaqulun mereka berkata, iftarahu, dia Nuh itu membuat-buat perkataan yang kononnya nasihat, tapi sebenarnya bukan nasihat yang disampaikan kepada kita. Ini terjemahan pertama. Nanti ada satu lagi terjemahan, karena ada di antara ulama tafsir memahami ayat ini ayat yang dipakaikan kepada Nabi Muhammad. Nah, karena kisah Nabi Nuh ini disampaikan kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad menyampaikan kisah Nabi Nuh ini kepada dahulu penduduk kota Mekah. Dan penduduk kota Mekah itu adalah orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah, sama seperti kaum Nabi Nuh. Maka mereka mengatakan tentang Nabi Muhammad, iftarahu, Muhammad itu mengada-adakannya. Jadi boleh dua terjemahannya. Kita boleh pakaikan ayat ini untuk menerangkan Nabi Nuh. Kita boleh juga memahami ayat ini untuk menerangkan Nabi Muhammad SAW. Kalau untuk Nabi Nuh, maka terjemahannya adalah malahan mereka kaum Nabi Nuh mengatakan Nuh itu membuat-buat saja nasihat. Kononnya nasihat yang disampaikan kepada kita, padahal sebenarnya tidak. Jadi mereka menuduh Nabi Nuh membuat-buat perkataan. Atau
Terjemahan yang kedua yaitu bahkan mereka mengatakan, mereka siapa? Yaitu orang-orang musyrik Mekah mengatakan Muhammad itu mengada-adakannya. Mengada-adakannya maknanya mengada-adakan kisah Nuh itu. Kan kisah Nabi Nuh kan sudah lama. Kemudian Nabi Nuh menyampaikan kembali, itu cerita Muhammad aja itu. Mana pula ada wahyu yang dia terima tentang kisah Nuh itu. Jadi mereka menuduh Nabi Muhammad berbohong ketika Nabi Muhammad menceritakan kisah Nabi Nuh alaihi salam. Padahal yang disampaikan Nabi adalah wahyu, yaitu dari sisi Allah. Jadi kisah Nabi Nuh itu pemberitahuan dari Allah. Qul, katakanlah kepada siapa nih Allah memerintahkan? Yaitu kalau dahulu kepada Nabi Nuh atau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini dua maknanya. Ini disebutkan dalam kitab tafsir Ibnu Abbas dengan Muqatil. Jadi kedua-dua ahli tafsir ini memberikan dua tafsiran yang berbeda. Tetapi kedua-duanya bisa diterima. Iniftaraituhu, jika aku mengada-adakannya, fa'alayya ijrami, maka dosanya aku yang menanggungnya. Wa ana bari'um mimma tujrimun, dan aku berlepas diri dari apa-apa dari dosa yang kamu perbuat. Artinya kalau kamu yang berdosa, yaitu dengan menuduhku berdusta, berarti kamu yang berdosa, maka kamu yang akan menanggung dosamu itu. Aku berlepas diri dari dosa yang kamu perbuat itu. Baik, itu ayat yang ke-35. Ayat yang ke-36, wa uhiya, dan diwahyukan ila Nuh, kepada Nabi Nuh, annahu, bahwasanya lan yu'mina, sekali-kali tidak akan beriman, min qaumika, dari kaummu, illa, melainkan man qad amana, siapa yang telah beriman. Jadi yang beriman itu yang telah beriman saja, dan yang tidak beriman tidak akan beriman, tetap dalam kekufuran seperti yang kita sebutkan tadi. Fala tabta'is, maka janganlah kamu menjadi sedih, bima kanu yaf'alun, disebabkan apa-apa yang mereka kerjakan. Apa yang mereka kerjakan? Yaitu memilih kekufuran, menolak kebenaran. Jangan kamu sedih wahai Nuh, karena memang Allah tidak memberi hidayah kepada mereka. Maka jangan kamu sedih. Kamu hanya berusaha, dan kamu sudah berusaha, maka jangan kamu sedih. Jadi tak ada lagi kaum yang akan beriman. Yang kafir itu tetap di dalam kekufuran. Yang beriman sekarang, mereka itulah yang beriman bersama denganmu. Kalau sudah demikian, lanjutan ayat, wasna'il fulka, wasna', dan buatlah al-fulka, bahtera, bi'ayunina, dengan pengawasan kami, wa wahyina, dan petunjuk kami, wala tukhatibni, dan jangan kamu membicarakannya denganku, fil ladzina zalamu, tentang orang-orang yang zalim itu. Ini apa maksudnya ini? Nanti kita akan terangkan, yaitu karena Allah sudah menetapkan siksaan ke atas orang-orang kafir, yaitu nanti dengan siksaan berupa banjir besar yang akan menenggelamkan. Maka kamu wahai Nuh, jangan membicarakannya denganku lagi, yaitu dengan meminta kepadaku supaya ditangguhkanlah siksaan, umpamanya jangan dibenamkan sehingga mereka mati semua. Tidak. Kalau ketetapan sudah diputuskan, maka akan diberlakukan. Innahum mughraqun,
sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Baik, kita ulang lagi dari pangkal ayat. Dan buatlah kapal bahtera dengan pengawasan kami dan petunjuk kami, dan jangan kamu membicarakannya denganku tentang orang-orang yang zalim itu, sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan. Jadi dari 3 ayat yang akan kita pelajari dalam pertemuan ini, yaitu menerangkan tentang Nabi Nuh alaihi salam diperintahkan oleh Allah untuk membuat bahtera yang besar, karena nanti dengan bahtera itulah Nabi Nuh bersama orang-orang beriman akan berlayar, karena banjir besar akan datang, dan orang-orang yang tidak mau beriman, yang tetap dalam kekufuran, semuanya akan tenggelam dalam banjir yang besar itu. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan keputusan bahwasanya karena memang mereka tidak mau juga beriman, maka Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya memberlakukan siksaan yang diancamkan ke atas mereka melalui lisan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh sudah menyampaikan ancaman tersebut? Sudah. Tapi mereka tak mau. Bahkan mereka menantang Nabi Nuh alaihissalam. Kalau memang ya betul kamu wahai Nuh, bahwasanya kami akan mendapat siksaan karena kami tidak mau beriman kepadamu, tidak mau mengikut kepadamu, maka datangkan siksaan. Nah, karena mereka sudah menantang, maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan keputusan bahwasanya siksaan ke atas mereka, dan Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk tidak meminta ditangguhkan siksaan atau ditiadakan siksaan, tidak, karena kehendak Allah akan diberlakukan. Jadi 3 ayat yang akan kita pelajari ini masih lagi menerangkan tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Kita mulai dari ayat yang ke-35. Am yaqulu naftara. Am di sini maknanya adalah malahan atau bahkan melanjutkan ayat yang sebelumnya, tapi menerangkan tentang lebih lagi dari itu, yaitu yaqulun, mereka mengatakan iftarahu, dia telah mengada-adakannya. Itu perbuatan mereka yang lebih buruk lagi, yaitu menuduh Rasul berbohong. Nah, itu adalah perbuatan yang keji sekali. Mereka mengatakan Rasul telah berbohong. Mereka siapa? Tadi sudah kita terangkan dalam terjemahan, yaitu boleh mereka ini kaum Nabi Nuh, boleh juga mereka itu adalah kaum Nabi Muhammad, yaitu yang didakwahi oleh Nabi Muhammad di kota Mekah. Kalau kita bawa kepada kaum Nabi Nuh, bermakna kaum Nabi Nuh menuduh Nabi Nuh telah berbohong. Dalam hal apa? Nabi Nuh mengatakan sebelum ini bahwasanya Nabi Nuh menasehati mereka, yaitu menyampaikan perkataan yang berisi kebaikan bagi mereka. Nasihat itu maknanya menyampaikan perkataan yang berisi kebaikan bagi orang yang dinasehati. Nah, kaum Nabi Nuh mengatakan, mana pula nasihat yang diberikan oleh Nuh itu? Bukan. Bahkan mereka menuduh Nabi Nuh itu sebagai orang gila. Nah, itu sikap kaum Nabi Nuh kepada Nabi Nuh. Maka mereka mengatakan ini Nabi Nuh ini sudah mengada-adakan perkataan, yaitu kononnya menyampaikan nasihat kepada kita, tapi sebenarnya bukan. Yang Nabi Nuh sampaikan, yang paling penting yang disampaikan oleh Nabi Nuh, yaitu supaya kaum itu mentauhidkan Allah. Seperti yang kita sebutkan tadi, Allah ta'budu
illallah. Itu yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Jangan kamu menyembah kecuali Allah. Istilahnya bahasa kita sekarang ini ketuhanan yang Maha Esa, mengesakan Allah, tidak menyekutukan Allah dengan apapun, dengan berhala atau dengan apapun saja dari makhluk yang ada di alam semesta ini. Tapi kaum Nabi Nuh mengatakan itu perkataan itu yang diada-adakan oleh Nuh. Kul, katakanlah wahai Nuh kepada mereka. Ini kalau kita bawa ayat ini kepada Nabi Nuh. Wahai Nuh, katakan kepada kaummu itu, iniftaraituhu, wahai kaumku, kalau aku mengada-adakan perkataan dari diriku sendiri, fa'alayya ijrami, maka aku sendiri yang akan menanggung dosanya. Kalaupun nanti aku akan disiksa, aku yang akan menanggung siksanya. Andaikan, ini kata andaian ini jangan pula dipahami bahwasanya Nabi Nuh berkemungkinan melakukan kesalahan. Tidak, ini andaian. Andaian ini untuk menerangkan bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam tidak berdusta. Dari mana kita tahu dengan perkataan ini Nabi Nuh tidak berdusta? Karena Nabi Nuh berani untuk menanggung akibatnya. Orang kalau berani menanggung akibat, berarti ia bukan bermain-main, bukan berbohong. Pasti dia sungguh-sungguh dalam menyampaikan. Kemudian sambungannya, wa ana bari'um mimma tujrimun, dan aku terbebas andaikan kamu yang berbohong, yaitu kamu berbohong, yaitu dengan menuduhku telah berbohong. Berarti apabila aku tidak berbohong, tetapi kamu menuduhku berbohong, berarti kamu yang berbohong. Berarti apabila kamu berbohong, kamu yang berdosa, kamu yang akan menanggung siksa, dan aku berlepas diri dari dosa yang kamu perbuat itu. Jadi sudah sampai ke puncak nampaknya ini dialog antara Nabi Nuh dengan kaumnya. Atau bisa juga ayat ini kita bawa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Al-Qur'an ini diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikan kepada penduduk kota Mekah yang menyembah berhala, dan penduduk kota Mekah itu mengatakan kepada Nabi Muhammad yang menerangkan tentang kisah Nabi Nuh, yang menyampaikan tentang kisah Nabi Nuh, yaitu dengan mengatakan ini Muhammad ini membuat-buat cerita ini, yaitu menyampaikan tentang kisah Nabi Nuh. Ini dari dirinya sendiri ini. Sebenarnya yang mereka tuju sebenarnya Muhammad itu bukan Rasul. Apa yang disampaikannya bukan wahyu. Apa yang disampaikannya adalah perkataan dirinya sendiri. Itu tuduhan dari kaum musyrikin Mekah pada masa dahulu. Dan tuduhan itu rupanya masih ada sampai sekarang. Ada tidak kita mendengar bahwasanya Al-Quran ini ada orang yang mengatakan bahwasanya Al-Quran ini adalah buatan Nabi Muhammad, karya Nabi Muhammad? Ya, ada kita dengar orang yang mengatakan demikian. Sementara kita orang-orang beriman meyakini bahwasanya Al-Quran adalah firman Allah yang disampaikan, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad hanya menyampaikan firman Allah. Al-Quran adalah firman Allah. Berarti tuduhan Nabi Muhammad sebagai yang membuat-buat sendiri, rupanya bukan sekarang saja, sudah ada semenjak masa dahulu. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, "Qul," katakan kepada mereka, wahai Muhammad, "Iniftaraituhu," jika aku mengada-adakan, andaikan aku yang mengada-adakan Al-Quran ini, termasuk kisah Nuh yang kusampaikan ini, jika aku yang mengada-adakannya, bermakna aku melakukan kejahatan, aku berdosa, aku yang akan menanggung
siksanya. Andaikan. Tapi betulkah demikian? Tidak. Mengapa Nabi Muhammad berani seperti itu? Seperti yang kita terangkan tadi, yaitu Nabi Muhammad jujur. Nah, karena orang yang berbohong tak akan berani untuk mengatakan akan mau menanggung akibat dari kejahatan yang dilakukan. Wa ana bari'um mimma tujrimun, dan apabila kamu yang melakukan kejahatan yaitu dengan berbohong dan menuduhku berbohong, maka aku berlepas diri dari kejahatanmu itu dan kamu yang akan menanggung sendiri akibatnya. Nah, ini tafsiran untuk ayat yang ke-35. Berikutnya lagi adalah kembali kepada kisah Nabi Nuh alaihi salam. Dan ayat ini menerangkan tentang ujung dari dakwah Nabi Nuh. Ujungnya sekali, berarti ujungnya ini berarti setelah 950 tahun berdakwah, malam dan siang. Da'autu qaumi laila wa nahara, aku menyeru kaumku malam dan siang. Falam yazidhum du'ai illa firara, tidak bertambah pada mereka itu kecuali semakin menjauh, semakin menjauh. Bahkan ada cerita, ini disebutkan di dalam tafsir Imam Al-Baghawi, yaitu sampai-sampai orang tua dari kaum Nabi Nuh itu bersama dengan anaknya mendatangi Nabi Nuh, dan Nabi Nuh ketika itu sudah tua. Karena ini kisahnya kan sudah di penghujung dakwah Nabi Nuh ini. Dan Nabi Nuh pun sudah tua. Si tua itu dengan anaknya mendatangi Nabi Nuh. Nabi Nuh pun juga sudah tua, dan si tua itu bapaknya itu membawa tongkat. Kemudian dengan anaknya mendatangi Nabi Nuh alaihissalam dan mengatakan kepada anaknya, wahai anakku. Anaknya berarti kan adalah generasi yang akan datang yang berikutnya. Wahai anakku, ini si tua ini adalah berbohong, ini adalah orang gila. Kepada anaknya dia sebut begitu. Maka si anak ini mengambil tongkat bapaknya itu, ini dia orang gila, maka dipukulnya Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Nuh luka. Begitu di dalam tafsir Imam Al-Baghawi. Itu yang ditanggung oleh Nabi Nuh alaihissalam. Apakah hanya itu? Tidak. Kaum Nabi Nuh alaihissalam memukul Nabi Nuh sampai luka-luka. Kemudian Nabi Nuh pingsan, tidak sadarkan diri, dan mereka mencampakkan Nabi Nuh ke dalam sebuah rumah yang tidak berpenghuni. Mereka menyangka Nabi Nuh sudah mati. Kemudian besoknya rupanya Nabi Nuh keluar dari rumah itu. Apa perkataan yang keluar dari mulut Nabi Nuh alaihissalam? Rabbighfir li qaumi, ya Allah ampunilah kaumku. Fa innahum la ya'lamun, sesungguhnya mereka itu tidak mengerti apa-apa. Allah, sabarnya Nabi Nuh. Sabar menanggung siksaan yang dibuat oleh, yang dilakukan oleh kaumnya. Sabar Nabi Nuh berdakwah malam dan siang sepanjang 950 tahun. Sungguh luar biasa apa yang diterima oleh Nabi Nuh alaihi salam. Dan selalu Nabi Nuh dipukuli sampai pingsan. Kemudian apabila sadar kembali, Nabi Nuh kembali menyampaikan dakwah, Nabi Nuh dipukul lagi, pingsan lagi, begitulah seterusnya. Dan begitu lama Nabi Nuh menjalani siksaan tersebut. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu, menyampaikan wahyu kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, wa uhiya ila Nuh, dan diwahyukan kepada Nuh, annahu, sesungguhnya, la yu'mina min qaumika, wahai Nuh, tidak akan ada lagi satu pun yang beriman dari kaummu. Dari mana kita tahu satu pun tidak akan beriman? Kata lan itu maknanya sekali-kali tidak akan. Nah,
Bahasa Inggrisnya apa itu? Never, never, forever. Itu bahasa Inggrisnya lah. Yaitu tidak akan mungkin ada satupun lagi yang akan beriman selepas ini dari kaummu wahai Nuh illa man qad aman, kecuali yang telah beriman sekarang ini. Yang sekarang ini sudah beriman bersama denganmu, mereka ini sajalah yang akan terus beriman. Adapun yang tidak beriman sekarang, selama-lamanya tidak akan beriman. Bermakna Allah dengan ilmunya yang luas meliputi masa yang akan datang. Ilmu Allah meliputi masa yang akan datang, memberitahukan kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, tak ada satupun lagi yang akan beriman kepadamu. Karena demikian, maka Nabi Nuh pun berdoa. Apa doa Nabi Nuh? Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina dayyara. Rabbi, wahai Tuhanku, la tadhar, jangan engkau biarkan alal ardi, di muka bumi, minal kafirin, dari kalangan orang-orang yang kafir, dayyara, memiliki satu rumah kediaman. Hancurkan semua rumahnya ya Allah, habiskan semua. Intazarhum, jika engkau biarkan ada satu orang saja, apalagi banyak, maka mereka itu akan yudillu ibadak, mereka itu akan menyesatkan hamba-hambamu yang telah beriman. Yang sesat memanglah sudah sesat, yang sudah beriman ini pun akan disesatkan oleh mereka yang sesat itu ya Allah. Kemudian wala yalidu, dan tidaklah mereka akan melahirkan illa fajiran kafara, yaitu tidaklah yang akan lahir kecuali yang melakukan kejahatan dan lagi kafir. Maka ya Allah, ini setelah Allah memberitahukan kepada Nabi Nuh tidak akan ada lagi dari kaumnya itu yang beriman, maka Nabi Nuh pun berdoa, habiskanlah mereka itu semua ya Allah, jangan sisakan satu pun. Maka Allah pun memperkenankan doa Nabi Nuh, yaitu Allah memerintahkan Nabi Nuh, wasna'il fulka, buatlah kapal. Nah, nanti kita akan teruskan ke ayat berikutnya. Disebutkan juga di dalam tafsir, Nabi Nuh 950 tahun berdakwah, banyak generasi. Ada generasi kemudian berakhir mati, ganti lagi generasi berikutnya, berakhir mati, ganti lagi generasi berikutnya. Dalam tafsir-tafsir para ulama disebutkan, tidaklah berganti satu generasi ke generasi berikutnya, melainkan generasi berikutnya jauh lebih buruk dari generasi yang sebelumnya. Jadi bukannya menjadi lebih baik keadaan. Apakah Nabi Nuh tidak sungguh-sungguh? Sungguh-sungguh Nabi Nuh berdakwah, tetapi Allah yang tidak memberi hidayah kepada mereka. Karena hidayah itu di tangan Allah, maka keadaan menjadi lebih buruk. Nah, penghujungnya adalah siksaan Allah akan diberlakukan ke atas mereka yang tak mau menerima kebenaran tersebut. Untuk Nabi Nuh, Allah memberikan hiburan. Di ujung ayat Allah menghibur Nabi Nuh, fala tabta'is, jangan kamu bersedih wahai Nuh. Karena pastilah seorang Rasul akan bersedih kalau kaumnya itu dibinasakan. Karena seorang Rasul sangat pengasih, sangat penyayang, sangat memperhatikan kaum, sangat memperhatikan umatnya. Nabi Muhammad pun juga demikian. Apa perkataan Nabi yang terakhir sebelum meninggal dunia? Umatku, umatku, begitu sayang kepada umat ini. Nah, tetapi banyak juga yang tak mau mengikuti kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah sangat memperhatikan, sangat mengasihi, sangat menyayangi umatnya di akhir zaman ini. Maka Allah menghibur Nabi Nuh, fala tabta'is, dan jangan kamu sedih wahai Nuh, bima kanu yaf'alun, disebabkan apa-apa yang mereka kerjakan. Mereka mendapatkan siksaan itu adalah karena memang mereka memilih kekufuran, maka mereka mesti menanggung
akibatnya, dan itu adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Yang berbuat baik diberikan balasan kebaikan, yang berbuat buruk, yang berbuat jahat, maka dia sendiri juga akan menanggung akibatnya. Ayat berikutnya seperti yang kita sampaikan tadi, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal, wasna'il fulka, dan buatlah kapal wahai Nuh. Diceritakan di dalam tafsir bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam didatangi oleh malaikat Jibril. Wahai Nuh, buat kapal. Nabi Nuh menjawab, wahai malaikat Jibril, aku ini bukan tukang kayu. Bagaimana aku bisa membuat kapal? Apa kata malaikat Jibril? Buat sajalah. Nah, ini makna ayat wasna'il fulka bi'ayunina. Kata bi'ayunina, dengan pengawasan kami, yaitu dengan kami yang mengawasinya. Ambil kayu, kemudian buat, yaitu susun-susun kayu, kemudian buatlah seperti apa yang kamu buat. Dan rupanya Allah Subhanahu wa taala biwahyina, bi'ayunina wa wahyina, wahyu kami, dengan wahyu kami, dengan petunjuk kami, dengan arahan kami. Jadi Allah yang mengarahkan, ambil ini, buat sebesar ini, susun ini, jadikan seperti ini. Nah, itu dengan wahyu Allah. Padahal Nabi Nuh bukan seorang tukang kayu. Bisa apabila yang mengarahkan, yang membimbing, yang menunjuki adalah Allah yang Maha Berkuasa. Nah, bi'ayunina, dengan pengawasan kami, maka disebutkan bahwasanya setiap kali Nabi Nuh mengambil kayu dan menyusunnya, tak pernah ada satu pun perbuatan Nabi Nuh dalam membuat kapal itu yang salah. Tepat, semua tepat. Oh, hebat ya. Berapa besarnya kapal itu tadi? Kita sudah sebutkan, panjangnya 300 hasta, lebih kurang 135 meter panjangnya. Lebarnya 50 hasta, lebih kurang 22,5 meter. Tingginya 30 hasta, dan bentuknya 3 tingkat. Nah, begitu besar dibuat oleh Nabi Nuh yang bukan seorang tukang kayu. Bisa kalau Allah yang menghendakinya. Jadi saya ini tak belajar ekonomi. Bisakah saya punya perusahaan besar, membangun ekonomi umat ini? Bisa. Bi'ayunina wa wahyina. Ini masuk dalam kajian dalam hidup ini. Saya ini tak punya pengalaman, Ustaz. Tak punya pengalaman, itu masa lalu. Kalau mau bersungguh-sungguh minta petunjuk Allah, Allah akan berikan petunjuk, dan Allah akan bimbing bagaimana melakukan yang terbaik. Allah selama ini saya belajar agama, saya baca Al-Quran hadis. Bisakah saya memimpin negara ini? Bisa. Jadi gubernur bisa. Mau jadi gubernur? Nah, apabila Allah membimbing, jadi berhasil. Jadi presiden pun bisa. Karena jangan difahami bahwasanya kepemimpinan itu mutlak, umpamanya mesti belajar ilmu politik kemudian barulah bisa jadi pemimpin. Belum tentu. Kemudian belajar ilmu ekonomi barulah bisa kita ini menjalankan ekonomi. Enggak. Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang, maka Allah akan berikan kemudahan bagi orang tersebut untuk melakukannya. Bi'ayunina wa wahyina. Mudah bagi Allah. Hanya saja kita sekarang ini yakin atau enggak? Nah, itu saja. Maka keyakinan itu perlu dibangunkan, karena semua yang ada di alam semesta ini yang mengaturnya siapa? Allah, dengan kehendaknya dan dengan kuasanya. Dulu Nabi Nuh bukan tukang
tukang kayu, selesai satu kapal besar. Bukan tukang kayu. Bisa. Mengapa bisa? Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wala tukhatibni fil ladzina zalamu. Dan jangan kamu membicarakannya denganku tentang orang-orang zalim. Keputusan Allah, ketetapan Allah sudah, yaitu buat kapal, nanti akan ada banjir besar dan mereka akan ditenggelamkan. Keputusan Allah sudah, dan kamu wahai Nuh, jangan membicarakannya lagi denganku tentang orang-orang yang zalim itu. Apa maknanya? Maknanya jangan kamu minta pula kepadaku setelah keputusan dibuat, yaitu mereka akan ditenggelamkan, kemudian kamu minta pula, ya Allah tangguhkanlah siksaan untuk kamu. Jangan. Jadi Allah melarang Nabi Nuh untuk meminta penangguhan, umpamanya minta pengecualian. Di antara orang kafir itu janganlah bunuh semua ya Allah, kecualikan juga lah 1-2 dari orang kafir itu. Ada tidak berlaku nanti pembahasan selepas ini? Ada, yaitu ketika Nabi Nuh mengatakan, anakku ya Allah. Karena anak Nabi Nuh itu termasuk ke dalam golongan orang yang tak mau menerima kebenaran, maka termasuk ke dalam golongan orang-orang yang ditenggelamkan. Maka Nabi Nuh mengatakan, sesungguhnya anakku dari keluargaku ya Allah. Memanglah anak itu memanglah darah daging. Tetapi Allah menjawab, tidak, anakmu itu bukan dari keluargamu. Karena anakmu itu adalah orang yang melakukan perbuatan yang tidak baik. Innahu amalun ghairu salih. Sesungguhnya anakmu itu melakukan perbuatan yang tidak saleh, perbuatan yang buruk, yaitu menyekutukan Allah. Maka meskipun anakmu itu anakmu tapi bukan keluargamu, maka dia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang ditenggelamkan. Innahum mughraqun. Sesungguhnya mereka itu orang-orang yang akan ditenggelamkan. Sampai di sini kisah Nabi Nuh, dan masih ada sambungannya lagi. InsyaAllah kita akan lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.